Berikutnya hal yang paling penting teman-teman. Nah, di sini ini adalah ada tanggal ya. Tanggal yang tertera di sini ini adalah tanggal di mana kita mengisi kartu deklarasi sehat ini. Sobat-sobat semuanya, kabar gembira untuk sobat-sobat guru honorer bahwa mulai hari kemarin ya, tanggal 11 September, tepatnya pukul 10 malam, ini teman-teman sudah bisa mencetak kartu peserta ujian yang mana di sana sudah tertera untuk lokasi ujiannya. Dengan demikian dapat kita katakan fix teman-teman untuk kartu peserta ujian, yang mana di sini untuk lokasi ujian ini sudah muncul ya. Kemudian di sini pada bagian informasi lain, ketika kita ingin mengetahui untuk tempat uji kompetensi, yang berisi tempat di mana kita itu ujiannya tepatnya, kemudian truknya ruang berapa, kemudian kita jam berapa masuknya, sesi berapa, ini kita lihat di Kemdikbudristek. Kemudian hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Kita masuk pada situs guru-p3k.kemdikbud.go.id, kemudian slash pelamar underscore p3k garis miring, kemudian kita masukkan nik, kemudian nomor peserta, maka kita akan mengetahui atas nama kita, kemudian tanggal ujian kita kapan, berikutnya kita itu lokasinya di mana, kemudian kita di ruang berapa, untuk 01 misalkan. Kemudian kita masuk sesi ke berapa, jam berapa, mulai pukul 13.00. Nah, setelah kita mendapatkan hal ini teman-teman dan mencetak kartu ujian, maka langkah berikutnya, hal yang sangat penting dan kita harus lakukan, ini adalah kita mencetak kartu deklarasi sehat. Bagaimanakah cara cetak kartu deklarasi sehat dan bagaimanakah cara benar untuk mengisinya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, langkah berikutnya untuk mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat, ini kita masuk ke sscsn.bkn.go.id. Kemudian di sini kita klik login. Berikutnya di sini kita isikan nick dan juga password kita ketika membuat akun SSCASN. Berikutnya kita klik masuk. Berikutnya kita bisa scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman akan muncul yaitu cetak kartu informasi akun, cetak kartu pendaftaran, dan juga cetak kartu peserta ujian. Berikutnya untuk mengisi form deklarasi sehat, ini kita scroll ke bawah lagi ya. Kemudian di sini ada sesuatu hal yang perlu kita baca dulu teman-teman. Pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling cepat yaitu sekian ini. Pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling cepat 14 hari sebelum ujian dan dapat diperbaharui dan cetak kembali paling lambat sebelum ujian. Untuk jadwal ujian ini kita tadi sudah mengetahui ya. Jadi kita sudah mengetahui ya untuk ujian kita itu adalah seperti tanggal yang tertera tadi pada uh, guru-p3k.kemdikbud.go.id. Setelah kita mencetak kartu peserta ujian, ini kita masuk teman-teman, sudah bisa untuk mengisi dan juga mencetak kartu deklarasi sehat. Nah, di sini pada deklarasi sehat, di sini ada tulisan seperti ini, dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, di sini adalah atas nama kita, kemudian domisili kita, nik kita, kemudian nomor HP kita. Di sini kita isinya seperti ini, teman-teman. Ini kita isikan sesuai dengan realita kita ya. Nah, di sini pernyataan. Yang pertama, dalam 14 hari terakhir yang pertama ini, apakah ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19? Nah, di sini kita pilih teman-teman. Nah, ini apakah iya? Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Oke, di sini kita tidak ya, karena tidak. Kemudian pernah bersentuhan fisik berdekatan kurang dari 1 meter dengan orang yang bergejala atau terkonfirmasi. Ini kita pilih tidak. Berikutnya, yang kedua, saya sedang mengalami kondisi di bawah ini. Yang pertama, apakah teman-teman itu mengalami demam atau fatigue atau mialgia atau nyeri otot apa tidak? Kalau misalkan tidak ya, kita pilih yang tidak. Berikutnya kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini apakah kita batuk teman-teman? Nah, batuk apa tidak? Nah, di sini karena tidak ya kita isi tidak.
Karena kalau misalkan mungkin nanti dipilih iya teman-teman, ini nanti memang sebenarnya kita harus sesuai dengan realita kita ya. Kalau ada yang iya, kemungkinan nanti untuk masuk ke ruang ujian ini akan dipertimbangkan teman-teman. Kemudian kehilangan penciuman atau anosmia, iya apa tidak? Ini kita pilih, karena tidak ya tidak. Kemudian sakit kepala, apakah kita sakit kepala? Kalau tidak ya tidak. Kemudian sakit tenggorokan, ini kita sakit tenggorokan apa tidak? Kalau tidak ya tidak. Kemudian hidung tersumbat, nah, kita pilek enggak ini ya? Nah, semoga saja tidak ya. Kemudian sesak nafas, kita sesak nafas enggak? Kalau tidak ya tidak. Berikutnya diare atau anoreksia atau mual atau muntah, ini kita klik tidak. Kemudian apakah kita hilang pengecapan atau ageusia, iya apa tidak? Kemudian saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, iya apa tidak? Karena tidak ya tidak. Langkah terakhir yang harus kita lakukan, ini adalah kita simpan dulu ya pengisian kuesioner kita. Nah ini kita harus simpan dulu, kita klik simpan. Proses. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil simpan, maka langkah berikutnya adalah seperti ini teman-teman. Nah ini, berikutnya kalau misalkan kita sudah berhasil simpan, akan muncul tombol cetak kartu deklarasi sehat. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengisi semuanya dan menyimpan, langkah berikutnya kita cetak kartu deklarasi sehat. Untuk mencetak kartu deklarasi sehat, ini kita klik di sini. Kita klik, maka otomatis akan terunduh atau terdownload. Nah, ini teman-teman, masuknya di sini ya. Ini adalah kartu deklarasi sehat yang berhasil kita isi dan kita cetak lagi. Untuk membukanya, kita buka dulu teman-teman. Apakah ada kesalahan kita mengisinya. Sebelum kita cetak, kita klik di sini ya untuk membuka. Kemudian hasil kartu deklarasi sehat adalah seperti ini teman-teman. Di sini ada logo Germas, kemudian ada kementerian ini, kemudian SSCASN, di sini ada deklarasi sehat, kemudian di sini ada kode batangnya, kemudian atas nama kita, data-data kita semua ya. Berikutnya, di sini isian-isian yang tadi kita sudah isi itu adalah tertera di sini. Nah, di sini kita pastikan kita jaga kesehatan ya, sehingga nanti di sini untuk pilihan di keterangan ini kita tidak semua, supaya nanti kita bisa ikut ujian untuk tahap 1 ini. Berikutnya hal yang paling penting teman-teman, nah di sini ini adalah ada tanggal ya. Tanggal yang tertera di sini ini adalah tanggal di mana kita mengisi kartu deklarasi sehat ini. Nah, tanggal ketika saat ini kalau misalkan kita lihat, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Ini adalah tanggal 12 September 2021. Di sini juga tertera tanggal seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ujiannya itu tanggal 13 atau 14, maka ini masih berlaku teman-teman. Pastikan seperti itu. Karena maksimal berlakunya ini adalah 14 hari ya. Jangan sampai teman-teman yang dulu sebulan yang lalu pernah mengisi deklarasi sehat, nanti yang di bawah itu dan tidak diperbaharui, jangan seperti itu. Karena itu sudah habis kadaluarsanya ya, berarti sudah 1 bulan. Oke, di sini coba kita scroll ke bawah ya untuk melihat informasi lainnya. Nah, ini adalah untuk informasi-informasi yang tadi kita isikan. Ini adalah isinya tidak semua ya, makanya kita wajib untuk menjaga kesehatan kita, teman-teman. Nah, di sini berikutnya jangan lupa, di sini kita tanda tangani ya. Kita tanda tangani, kemudian kita cetak, cara cetaknya di sini. Hubungan ke printer atau diunduh dulu nanti dicetak. Setelah itu ini nanti wajib kita bawa ketika masuk ke ruang ujian. Seperti yang tertera pada bagian ini teman-teman di kartu peserta ujian. Ingat nanti yang dibawa ya, kartu peserta ujian, kemudian membawa bukti identitas diri KTP asli teman-teman. Kemudian di sini peserta wajib mengisi dan membawa deklarasi sehat. Bukti deklarasi sehat terdapat di halaman resume SSCASN. Untuk cara mengisi dan cara mencetaknya seperti yang tadi sudah kita simak bersama. Kemudian kita wajib mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker 3 lapis ini, triple ditambah masker kain di bagian luarnya. Kemudian kita patuhi segala peraturan di tempat ujian. Dan kita patut berdoa supaya nanti sobat semuanya bisa keterima P3K tahun ini ya.